Halo semua, kembali lagi dan saya di sini Cimon Erwan. Oke, kali ini aku akan review figur Kamen Rider lagi ya. Di ini figur standar. Jadi nggak usah lama-lama, ini dia yang akan aku review hari ini. Figur standar Kamen Rider Decade. Oke, jadi kali ini aku akan review figur standar Kamen Rider Decade ya. Jadi sebelum lanjut, aku mau jelasin dulu kalau aku belinya ini figur yang udah dirakit ya. Jadi aku nggak bikin video perakitan nanti ya. Jadi kita kali ini cuman mau lihat detailnya kayak gimana, sama apakah worth it kalau misalnya kalian mau beli yang figur Rise yang udah dirakitin orang ya. Jadi nggak usah lama-lama, kita lihat dulu dari boxnya ya. Jadi penampakan depan telah terlihat jelas ya, ada Mamang Diket di tengah ya, sama ada Kuga Yusuke ya, yang di Kuganya yang di Kamen Rider Diket ya. Terus di sini ada penampakan Kamen Rider Diketnya juga, dan ini menarik loh, ada Neo Deca Driver ya. Ini kayaknya cuman itu aja, akannya diganti aja ya katanya ya, ganti partnya ya. Aku nggak tahu juga apakah memang di figurasi ini sudah ada partnya atau kita kudu beli lagi yang lain, itu aku nggak tahu juga ya. Nanti kita lihat aja ya. Jadi penampakan depannya kayak gini. Ini penampakan saat background pas awal-awal dikit ketemu Kuga juga deh ya, set awal ya. Oke, lanjut ke sampingnya kayak gini, sama ya Kamen Rider kayak di depan juga ya, covernya ya ada di driver juga. Terus di sini oke, untuk kotaknya memang agak banyak sedikit ya, jadi ya apa juga sih ya. Namanya juga udah dirakitin orang, jadi ya mau gimana lagi lah ya. Jadi di sini ada diketnya, ini ada diket dan ada Neo Deca ya, ada nih. Terus di sini ada diket yang Rider Kit, ada yang sama Kuga, ada stainless juga. Ini aku nggak tahu tuh apakah ganti part atau gimana ini, soalnya kan dikit kan ada yang violent emotion kan ya, itu kan beda lagi ya. Aku nggak tahu juga apakah ada juga di sini, kayaknya bukan deh kayaknya, soalnya bukan warna mata yang itu. Oke, lanjut sebelah sini kayak gini aja. Terus di sebelahnya ini bentukan figurnya ya sudah ya. Dari sini Kamen Rider tiketnya dari depan belakang, Rider Kick, megang senjatanya aku lupa senjata apa sebetulnya. Terus ada spare tangan, ada pedang, dan ada kartunya ya. Nah, ini yang bisa ganti ke Neo Deca Driver. Dan ini berapa lini rider yang bisa diganti ya ke Diket ya. Di situ ada Kuga, ada Pai, Shibiki, Denho, Kabuto, Zi-O, Build, ada Exit juga ya. Kalau nggak salah yang Agitaku kemarin juga bisa deh, nanti aku coba ya. Oke, jadi gak usah lama-lama, kita buka boxnya ya, kita keluarkan. Oke, penampakan depan kita langsung dapat ini ya, seluruh kartu Diket. Dan kerennya Diketnya itu kartunya itu dari Kuga sampai Zi-O. Wah, ini berarti kayaknya sampai ke Neo Deca kayaknya. Ini apa nih? Kayaknya Black Card. Oke, ada juga beberapa attack rider ya. Belakangnya kayak gini ya, ini covernya ya. Terus ini kayaknya untuk yang final. Ya benar. Final attack rider, covernya berbeda. Menarik. Kalau di sini ya ini cuman itu ya, instruksi kertas petunjuk lah sebutannya lah ya. Nanti aja lah ya, kan sudah dirakit ya, paling aku lihat yang ini. Oke, dan ntar ya, ini penitilan itunya. Dan ini tiketnya ya. Wow, kok lepas. Kok lepas coy. Wah, ini kayaknya nanti aku perlu pasangin sendiri lagi deh. Oh iya, ini kayaknya belum dipasang sama stikernya nih. Ya udahlah, nanti aku pasang lagi lah ya. Jadi berarti ini aku akan pasang beberapa bagian part ya, kan ini ada yang kagak kepasang. Tapi untuk dari lihat dari ini aja sudah lumayan bagus. Oke, jadi aku langsung ke part selanjutnya aja ya, yang Kamen Ridernya udah dikitnya udah yang udah performa paling oke nya lah ya.
Oke guys, jadi seperti ini ya Kamen Rider Decade-nya kalau sudah dipasangin stiker ya. Karena kan sebelumnya belum dipasangin stiker sama pemilik sebelumnya ya. Jadi gak usah lama-lama, kita coba lihat detailnya ya. Jadi kita coba lihat dulu detail dari kepalanya ya. Untuk kepalanya kayak gini ya. Kepalanya keren sih menurut aku. Apalagi kan Decade kan punya kayak nempok-nempok garis-garis kayak gini kan saat henshin kan, dan ini juga kalau nggak salah dipasangkan juga satu-satu ya ke bagian kepalanya ya, cukup keren. Dan ini sorry ya kalau misalnya agak kotor ya, sebenarnya ini karena aku juga sih, karena bagian mata ini sebelumnya tuh dia mudah copot, mungkin karena memang dari figurnya kali ya yang kurang fit gitu loh kalau dipasang ke bagian sini gitu loh untuk bagian mata gitu. Atau mungkin juga keteledoran yang pemilik sebelumnya, kita kan nggak tahu ya. Tapi untuk menangani itu aku kemarin kasih lem ya di sini ya, jadi agak kotor ya dilihat ya. Dan saran aku kalau misalnya kalian memang figur ini cuman buat investasi lo sendiri atau punya lo sendiri, ya terserah lu aja sih. Kalau misalnya ada beberapa part yang kayak gitu di lem yang nggak masalah, cuman kalau untuk dijual yang kayak investasi tadi kayaknya nggak usah deh, takutnya itu bisa mengurangi harganya sih. Karena kan kelihatan banget nih ini yang bersih tanpa aku lem, memang dari sananya masih bagus, tapi yang di sini kan agak gitu kan, agak kotor kan jadinya hasilnya ya. Oke gitu aja sih menurut aku, saran gue ya. Jadi kita lanjut ya untuk detailnya ya. Ke sampingnya kayak gini ya detailnya ya, yang garis-garisnya itu masih sangat jelas karena kan dipasangnya satu-satu ya. Dan di sini juga mungkin kayak telinga bagian belakang, dan ini hasil polesan pemilik sebelumnya ya. Oke, sebelahnya kayak gini, bagian atasnya juga kayak gini ya, lumayan oke. Oke, kita lanjut ke bagian dada. Oke, bagian armor dada kayak gini ya, ada bagian leher kayak gini, terus ada detail garis-garis lagi hitam putihnya dikit gitu loh, dan warna magenta. Terus di sini bagian perut ada kotak-kotak garis lagi, dan bagian tangan juga ada ya. Nah yang bagian kayak gini ada juga ya detail-detailnya, sangat cantik juga sih, bagus sih menurut aku sih. Dan ini pergelangannya kayaknya ada juga detail sedikit yang ini ya. Lalu bagian belakang kayak gini, oke, belakangnya juga yang ini kayak gini juga sama ya, ada detail kayak gini, dan ada juga kotak-kotaknya juga di belakang. Samping tangannya yang ini juga kayak gini aja gitu. Untuk detail menurut lo oke aja sih, mantap aja sih, nggak ada yang kayak aneh-aneh sih. Oke, lanjut kita ke bagian driver. Nah untuk drivernya kayak gini ya, ini yang Decade yang original ya. Jadi kita lihat untuk detailnya ini pakai stiker ya, ini pakai stiker sebenarnya bisa aja sih kalau kalian lepas ya, cuman cuman buat itu aja sih, buat ngelengkapin aja sih. Kalau misalnya kalian lepas pun ini cuman bulat-bulat warna putih sih. Oke, lanjut ya. Di sini ada logo Kamen Rider-nya dari Kuga sampai Kiva ya. Lalu di sini ini ada reflecting juga nih, kelihatan ya ada kameraku nih walaupun nggak ketahui kelihatan. Lalu di sini ada lagi ya untuk detailnya ya, bentar aku bisa nggak detailnya juga ya, kelihatan coy. Nah nih di bagian sini ada tulisan Decade ya, tulisan Decade ya di situ ya. Untuk detailnya, untuk drivernya juga oke. Untuk strap beltnya kayak gini, ke belakang kayak gini aja. Terus di sini ada bukunya Decade ya, buat nyimpan nyimpan kartu ya. Kita bisa copot kok ini, kita bisa copot. Nah ya, bisa dicopot. Bisa kita lihat ya detailnya kayak gini. Oke, detailnya kayak gini ya, ada logo Decade dan itu stiker ya. Dan pistol ya kan, bukunya ini kan bisa berubah mode pistol dan mode senjata kan ya di serialnya ya. Oke, di belakangnya kayak gini ya. Lalu kita pasang lagi. Nah, oke, sudah. Nah, kita lanjut lagi ke bagian detail bawahnya ya, atau kakinya ya. Jadi kakinya kayak gini, ada warna magenta dan putih, garis warna hitam. Teksturnya juga oke. Ya menurutku oke aja sih. Bagian belakang juga kayak gini. Oke, kita lanjut ke bagian sepatu.
sepatunya kayak gini ya, sepatu dikit ya. Ya oke-oke aja sih, kayak sepatu yang agak besar gitu ya, walaupun kayaknya ini kayak sepatu polos orang biasa gitu, tapi kayak agak tebelan dikit. Terus bagian bawahnya kayak gini aja ya, ternyata ya dikit ya, garis-garis doang ya. Oke, itu untuk detail-detailnya. Jadi kita lanjut ke bagian artikulasi. Kepalanya bisa diputar full. Oke, kepalanya bisa diputar full, bisa tengeng-tengeng kayak gini ya, ngangguk-ngangguk juga bisa, cuman agak kurang ya kayaknya ya. Nah kayak gitu. Lalu lanjut kita bagian tangan, bisa diangkat. Nah sebenarnya kita bisa angkat jauh ke atas ya, cuman karena ini ketahan sama bagian armornya, armor bahunya, jadi dia cuma bisa segini aja ya, karena kalau misalnya kita paksa ini bakalan copot cuy. Dan bagian armornya ini bisa diangkat sedikit kayak gini ya. Oke, kita turunin lagi, bisa dimajuin ya, bisa maju mundur ya untuk lengannya. Lalu di bagian sini bisa diputar ya, bisa diputar full. Oke, lalu di bagian siku bisa kita tekuk sejauh ini ya, lalu kita lurusin lagi. Ada lagi juga ball joint di tangannya ya. Oke, bisa putar. Oke, itu untuk tangannya. Di bagian sini sama aja, jadi kita nggak usah ya untuk tangan yang ini ya. Lalu ke bagian badannya, dia bisa goyang-goyang ya, diketnya bisa goyang-goyang, bisa ngangguk-ngangguk. Cuman ini kayaknya agak itu ya, menurut aku ya, kayak agak terlalu letoy sih, takutnya lepas gitu loh. Oke, di bagian armor yang ini juga bisa diputar ya, tapi cuma sedikit ya. Bagian sini bisa diputar sedikit aja gitu. Oke, itu untuk artikulasi di bagian badan. Lalu kita ke bagian kaki, ini bisa diangkat ya, yang bagian holdernya cuma sejauh itu aja ya, karena di sini bakal kepentok. Nah kan ini kepentok ya, jadi kita coba dari sebelah kiri aja ya. Jadi kakinya bisa diangkat sejauh ini aja ya. Oke, kakinya bisa diangkat sejauh ini, cukup jauh. Lalu kita turunin lagi ke belakang sejauh ini aja ya. Lalu bagian lututnya bisa kita tekuk sejauh ini dan kita lurusin lagi. Lalu bagian kakinya bisa pivot kanan kiri ya, walaupun memang agak keras ya. Lalu bisa juga ke depan sejauh ini, lalu kita ke belakangin lagi sejauh ini ya. Oke, mungkin kayak gitu aja ya untuk artikulasinya dari Kamen Rider Decade ini ya. Kita juga mendapatkan 4 spare tangan tambahannya. Ada yang untuk megang senjata, ada juga yang cuma untuk buka telapak tangannya, ada 2 ya. Terus lagi yang satunya buat masangin kartu ya, atau megangin kartu. Kita juga mendapatkan kartu yang banyak ya, seperti kartu dia untuk bisa berubah jadi tiket, terus untuk serangan-serangan lainnya, dan juga untuk dia berubah menjadi rider lainnya. Dan ini adalah bukunya Kamen Rider Decade ya, yang berubah menjadi pedang dan juga berubah menjadi pistol. Kedua item ini berbeda ya guys, jadi dia bukan satu mode, bisa berubah jadi 2 mode ya. Kita juga mendapatkan Neo Deca Driver ya, yang detailnya juga lumayan oke ya. Ada logo Kamen Rider Kuga sampai GO, sama ada logo tulisan Kamen Rider Decade juga ya, tetap di atasnya ya. Kita juga dapat bagian Deca Drivernya yang kebuka ya. Di bagian samping Deca Driver ada lubang ya guys, itu buat kita bisa masukin kartu ya. Jadi nanti kartunya setelah kita masukin, kalau misalnya kita mau ngambil lagi, tinggal copot aja bagian drivernya, nanti dia keluar deh. Cara ganti drivernya juga cukup mudah ya guys, jadi kita tinggal copot aja Deca Driver original, tinggal pasang aja deh bagian Deca Drivernya. Kita juga mendapatkan beberapa part lainnya, seperti part untuk ganti driver ya. Ini kepakainya itu kalau misalnya kita mau ganti-ganti ke rider lain ya. Ada juga bagian part Kamen Rider Build ya, yang pinggangnya biar bisa diganti dengan Neo Deca Driver ya. Kali ini aku mau coba ubah Kamen Rider Agito ini menjadi versi Neo Deca Driver ya. Caranya mudah aja ya guys, tinggal kalian lihat aja di bagian buku petunjuk Figures Kamen Rider Agito.
dia ada nunjukin part yang bisa dipakai ya dari Diket ke Agito ya. Tinggal kita copot aja bagian Kamen Agito yang awal, lalu kita pasang aja deh dari bagian pinggangnya Diket drivernya ya ke Agito. Dengan tinggi 16,5 cm, berikut jika kita sandingkan dengan Figures Kamen Agito. Jadi begini ya untuk perbandingannya, kira-kira kalau kita sandingkan Diket sama Agito ya, memang agak tinggian Agito dikit ya, karena bagian tanduknya kan memang agak panjang ke atas ya. Lalu jika kita sandingkan dengan Kuga Ultimate, tingginya memang masih lebih tinggi Kuga Ultimate dikit lah ya, karena ya sama lah dari tanduknya ya yang bikin agak tinggi ya. Oke guys, mungkin itu aja ya dapat aku review dari figur standar Masked Rider Diket atau Kamen Rider Diket ya. Kemarin aku beli figur ini di harga 150.000 ya. Ya, 150.000. Itu harga yang murah banget kalau misalnya kalian beli figur standar. Kalau yang figur standar yang belum kerakit ya 500-an lah ya. Kalau yang udah kerakit yang kayak aku pernah beli kan 300-an ya, hampir 400 gitu. Lah ini Diket lebih murah lagi cek. Jadi ya kalau menurut aku kalau harga segitu worth it aja sih untuk dibeli ya. Asalkan ya figurnya oke lah gitu loh. Nggak apa rapi gitu loh, nggak kayak kotor gitu loh, masih lumayan oke untuk dipajang, untuk di pose-posein dan dimain-mainin lah. Untuk penilaian ini aku bisa kasih di 8,5/10 ya, karena ya tadi seperti aku sebutkan untuk figurnya juga masih oke, dia jual gitu loh, masih rapih juga buatan dia gitu, dipoles dari bekas-bekas potongan gitu loh. Aksesoris ya sebenarnya ada yang aku gak dapat sih, yaitu stand base ya, kayaknya dia kelupaan masukin atau tercecer gitu loh. Jadi ya untuk stand base ya nggak apa-apa juga sih, soalnya kan stand base figur standar biasanya kan basic aja kayak gitulah ya. Apalagi kan aku udah punya juga, jadi ya bisa aja lah pakai yang stand base lain gitu loh. Dan juga kalau misalnya kalian juga pengen stand base yang lebih bagus kan bisa aja beli ya. Beli kan mereka ada jual yang para penjual kan ada tuh jual yang stand base-nya juga lumayan bagus gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa juga gitu loh kalau misalnya nggak dapat stand base gitu, asalkan aksesoris lainnya lengkap gitu loh dan masih bagus gitu loh. Oke. Mungkin itu aja ya yang dapat aku review dari figur standar Masked Rider Diket atau Kamen Rider Diket ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang menonton video ini sampai habis ya. Kalau misalnya kalian suka, boleh kalian like, boleh juga kalian share, boleh juga kalian subscribe ya. Untuk teman-teman yang mungkin mau diskusi juga tentang figures ini atau figur-figur lain atau syarat-syarat figures lain, boleh tulis saja di kolom komentar ya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Dadah.